Area pelosok minim bantuan itu yang masih menjadi bahasan kami, apa yang disajikan di Harian Kompas yang terbit hari ini Rabu 26 Desember 2018 bersama dengan Adi Prinantio, redaktur pelaksana Harian Kompas. Mas Adi, sejauh ini yang dilihat oleh Harian Kompas penanganannya 3 hari pasca bencana seperti apa? Ya, artinya untuk respon pemerintah sudah cukup positif ya, artinya pemerintah lokal maupun pemerintah pusat, Pak Jokowi sudah hadir pada tanggal 24 dan menyampaikan penegasan bahwa evakuasi menjadi prioritas dan bagaimana supaya korban terselamatkan itu menjadi prioritas. Tinggal penerjemahannya di lapangan, dan kami mendapati fakta kemarin bahwa penyaluran bantuan di daerah-daerah pelosok masih terkendala oleh jalan yang rusak dan yang kedua adalah cuaca buruk. Untuk itu memang rekomendasi yang harus dilakukan itu sebaiknya adalah koordinasi terpusat. Artinya bantuan dijadikan satu, dipusatkan, mungkin dipusatkan sejak di pusat kota Pandeglang dan kemudian didistribusikan ke wilayah pelosok itu dengan hanya 1 atau 2 armada saja. Dengan demikian menghindari kemacetan di jalan yang sudah rusak. Dengan demikian menghindarkan jalan itu dari banyaknya mobil ya. Artinya dengan demikian maka diharapkan bantuan bisa lebih cepat tersampaikan ke... Dan juga tidak terkena macet ya. Persoalan lain? Ada juga laporan dari Lampung di Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku juga problemnya masih sama. Artinya di kedua pulau itu makanan hanya tersedia untuk 1-2 hari ke depan, sehingga dengan demikian maka pasokan bantuan dan juga makanan harus cepatnya dialirkan ke Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku, termasuk wilayah terpencil di Lampung Selatan. Betul sekali, karena memang bantuannya juga belum terlalu besar ya Mas ke dasar sana karena khawatir dengan gelombang yang tinggi. Masalah lain juga tentang bagaimana peringatan awal Krakatau ini juga yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah secepatnya, mengingat Indonesia berada di wilayah kepulauan dan juga dikelilingi oleh gunung berapi, 127 gunung berapi aktif, artinya ini juga harus segera diperbaiki, tidak ingin ada kejadian serupa terjadi. Ya, kalau dari tulisan Mas Ahmad Arif di halaman 1, itu memang pada letusan 1883 itu tercatat 36.000 jiwa yang meninggal karena letusan Krakatau itu. Sehingga dengan demikian maka kemungkinan musibah akibat letusan Gunung Anak Krakatau sebetulnya masih bisa lebih besar dari ini, dengan sampai sekarang kan 429 jiwa yang tewas. Dengan terkait apabila dibandingkan dengan letusan 1883 dengan jumlah korban jiwa 36.000, itu sebetulnya masih jauh ya. Artinya bencana yang terjadi sekarang ini, akhir-akhir ini itu masih belum seberapa dibandingkan dengan apabila sama dengan 1883. Artinya memang harus ada beberapa langkah yang dipastikan. Yang pertama adalah deteksi dini Krakatau. Sensor apung juga perlu dilakukan, perlu disiagakan, dan kemudian mitigasi bencana itu. Warga semalam sudah diwanti-wanti oleh BMKG untuk menghindari radius 500 meter hingga 1 kilometer. Dan mereka perlu untuk memantau bagaimana perkembangan informasi terkini dari beberapa situs ya, situs BMKG, BNPB dan sebagainya, untuk supaya lebih berhati-hati. Nah, kita perlu belajar supaya jangan sampai lebih banyak warga yang menjadi korban karena kegagalan distribusi informasi. Nah, dalam hal ini mungkin BMKG dan BNPB juga perlu untuk lebih menyampaikan early warning ini kepada warga. Dengan demikian maka terhindar korban dengan jumlah lebih banyak ya. Mungkin untuk dana yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan saat seperti sudah terjadi seperti saat ini yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ya Mas ya. Untuk pembelian alat-alat dan kemudian perbaikan sistem seperti apa.